Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Irham Yuwana MAPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah. Di sini saya Fitri Nuraihana dengan nomor NPM 411829112040 akan mempresentasikan hasil observasi saya ke sekolah dasar di SDN Bantar Gebang 3 Kota Bekasi. Pada pekan lalu, tepatnya pada tanggal 12 Januari 2023, saya datang ke sekolahnya langsung. Saya datang langsung observasi ke SDN Bantar Gebang 3 dan mewawancarai guru pendidikan agama Islam di sana. Guru pendidikan agama Islam ini bernama Pak Haji Abdul Malik dan beliau mengajar 3 kelas, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Pada saat saya datang observasi, beliau sedang ada jadwal di kelas 5 yang materinya itu kebetulan adalah ayo membaca surah Al-Maun. Selanjutnya di sini ada kondisi bahan ajar dan juga kurikulum. Jadi pertama saya akan membahas tentang kondisi kelasnya dulu nih. Jadi di kelas ini alhamdulillah proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana guru, sesuai dengan metode yang telah guru siapkan. Jadi alhamdulillah terkait pembelajaran yang telah diberikan oleh guru tidak ada hambatan. Namun kekurangannya itu adalah di sini tuh siswa-siswanya terlalu aktif sehingga siswa-siswanya ini ada beberapa di antara mereka yang lebih suka jalan-jalan, lebih suka main, dan kurang memperhatikan tugas dari guru. Selanjutnya yaitu bahan ajar yang digunakan pada materi ini. Bahan ajar yang digunakan adalah berupa lembar kerja peserta didik atau LKDP. Jadi sebenarnya di sekolah ini mempunyai buku paket juga. Buku paket itu buku paket kurikulum 2013. Buku paket itu hanya digunakan sekedar untuk materinya saja gitu, untuk siswa membaca materinya, untuk sebagai ya begitu. Cuman saya lupa mendokumentasikan bahan ajar yang satunya. Jadi kebetulan bahan ajar yang sedang digunakan oleh guru adalah bahan ajar yang ini, yang berupa lembar kerja peserta didik, yang isinya itu yaitu sedikit pembahasan materi dan sisanya itu ada tugas-tugas gitu, banyak tugas-tugas yang bisa dikerjakan oleh siswa nantinya. Lalu kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013 dan metode yang digunakan metode pembelajaran inquiry. Jadi tuh model inquiry ini memang paling sering digunakan di kurikulum 2013 ini karena memang lebih melibatkan siswa kan kalau kurikulum 2013 itu. Oke. Pembahasan saya selanjutnya yaitu model dan metode pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran yang digunakan seperti yang telah saya sampaikan tadi yaitu model pembelajaran inquiry. Jadi model pembelajaran inquiry ini mengharuskan siswa untuk berperan aktif dalam proses penemuan atau dalam menemukan jawaban gitu dalam suatu permasalahan atau suatu persoalan. Dan peserta didik itu banyak belajar sendiri untuk mengembangkan keaktifan kelas gitu. Jadi model pembelajaran inquiry ini lebih memfokuskan kepada siswanya gitu. Jadi ini strategi pembelajaran yang student oriented gitu. Jadi lebih memfokuskan siswa dibanding guru. Guru hanya sebagai fasilitator saja, hanya sebagai pengarah gitu, mengarahkan. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang digunakan yaitu adalah metode pembelajaran card sort.
Metode ini yaitu metode yang menggunakan kartu, dan siswa diminta untuk mencocokkan kartu tersebut di jawaban yang tepat gitu. Biasanya sih seperti itu ya. Tapi guru pendidikan agama Islam di sini menghubungkan antara materi pembelajaran, yaitu materi Ayo Membaca Surah Al-Maun, dengan metode pembelajaran card sort. Jadi beliau memotong potongan ayat. Jadi ada kertas isinya ayat surah Al-Maun. Jadi beliau memotongnya jadi berupa potongan-potongan ayat seperti itu. Jadi siswa diminta untuk menyusun ayat-ayatnya. Dimulai dari ayat 1 hingga ayat ke-7. Siswa menyusun ayat-ayat tersebut gitu. Dan ini pun dilakukan secara berkelompok. Jadi satu kelompok itu berisi 4 orang. Jadi 4 orang itu diminta untuk berdiskusi kira-kira mana nih yang merupakan ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Jadi itu guru meminta siswa untuk menyusun potongan-potongan ayat tersebut berupa arti dan beserta artinya juga. Selanjutnya, setelah siswa itu telah mengumpulkan tugasnya, menyelesaikan dan mengumpulkannya, siswa diminta untuk membacakan surah Al-Maun. Jika siswa ada kesalahan dalam membaca, guru akan membenarkan gitu, akan mengoreksinya gitu. Salah membaca ayatnya itu ada yang ketuker atau ada yang bagaimana gitu. Jadi guru membenarkannya. Lalu setelah dibacakan, siswa tidak langsung kembali begitu saja. Biasanya guru langsung bertanya dulu nih kepada empat siswa tadi. Masing-masing kelompok pasti akan ditanya beberapa pertanyaan sederhana seperti dari mana surah Al-Maun? Diturunkan di mana surah Al-Maun? Apa arti dari surah Al-Maun? Berapa ayat surah Al-Maun? Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan itu ada, saya mendokumentasikan beberapa gambar nih. Ada yang pembentukan kelompok, pembagian lembar, tugas dan potongan ayat, lalu pelaksanaan diskusi yang dilakukan oleh siswa itu sendiri dan penyerahan hasil diskusinya, lalu siswa membacakan hasil kerjanya. Baik, yaitu yang terakhir, yaitu komentar saya berdasarkan hasil observasi nih. Saya pribadi merasa bahwa guru pendidikan agama Islam di SDN Bantar Gebang 3 cukup kreatif dalam melaksanakan pembelajaran. Beliau menggunakan berbagai macam metode dan juga model pembelajaran yang terbaru dan yang sesuai dengan kurikulum yang sedang dijalankan. Bahan ajarnya pun lumayan bagus dan worth it untuk dipakai dan digunakan untuk mengajar murid-murid. Namun kekurangan dari kegiatan pembelajaran pada hari itu adalah hanya karena kurang kondisional aja sih, karena murid-muridnya pun pada pecicilan kemana-mana dan emang itu sulit diaturnya gitu. Saya memahami bahwa anak-anak usia segitu memang lagi aktif-aktifnya dalam bersosialisasi, bermain, dan aktif lah pokoknya kemana aja gitu. Lalu menurut saya beliau ini menerapkan paham teori belajar, yaitu teori konstruktivisme, di mana seorang murid itu lebih aktif dalam mencari dan menemukan jawaban dari suatu persoalan gitu, dari aktif belajar sendiri gitu, mencari jawaban. Sedangkan guru di situ, guru juga terlibat sebagai fasilitator dan juga sebagai pengarah agar siswa itu lebih terarah gitu. Jadi siswa diberikan tugas oleh guru, namun guru tidak banyak terlibat dalam pembelajaran siswa gitu. Jadi di sini pada paham ini tuh
Guru percaya bahwa siswa mampu memecahkan persoalannya sendiri, mampu memecahkan permasalahannya sendiri gitu. Seperti tugas tadi, tugas yang diberikan oleh guru yang menggunakan metode card sort ya. Di situ meskipun dibagi menjadi beberapa kelompok, namun di situ juga diajarkan untuk bekerja sama, berkomunikasi gitu. Dan mereka menyelesaikannya bersama-sama, mencari jawabannya bersama-sama. Jadi guru hanya mengarahkan saja gitu, mengarahkan. Jadi anak-anak kalian harus menyusun ayat-ayat ini menjadi ayat-ayat, susunan ayat yang benar gitu. Dan artinya pun disusun juga oleh mereka, lalu mereka membacakannya di depan teman-temannya, lalu ditanya-tanya beberapa pertanyaan. Itu juga sebagai evaluasi secara langsung gitu untuk siswanya gitu. Jadi jika siswanya masih ada yang nggak tahu, masih ada yang belum paham gitu tentang itu, jadi guru akan langsung memberikan pengetahuan, langsung memberitahu, oh ini tuh begini, coba kamu baca di buku ini ada begini gitu. Kalau Al-Maun itu tuh ada sekian ayat diturunkan di sini loh begitu. Oke, baik, cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari hasil observasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika banyak kekurangan dalam segi penyampaian, dari segi pemahaman atau mungkin dan lain sebagainya, itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.